Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Halistiawati dengan NIM 240600314. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai telaah reflektif etika dan profesionalisme guru dalam kurikulum merdeka era digital dan nilai-nilai luhur profesi guru bersama Ibu Cahyati Rahayu di SDN Maluku. Sebelumnya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, saya Resti Halistiawati. Saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai Ibu. Di sini saya ingin melakukan wawancara singkat mengenai etika dan profesionalisme guru. Sebelumnya, nama Ibu? Saya Firman. Alamat sekolahnya? Di Jalan Suasana. Menurut Ibu, mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami konsep dasar etika profesi guru atau kode etik guru dalam menjalankan tugasnya? Menurut saya, penting seorang guru memahami konsep dasar etika profesi karena etika menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak profesional. Dengan memahami kode etik guru dapat menjaga martabat profesinya, membangun kepercayaan masyarakat, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan peserta didik atau citra sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan dari luar, seperti orang tua atau masyarakat yang meminta atau mempengaruhi keputusan Ibu dalam mendidik siswa, padahal bertentangan dengan etika profesi guru? Contohnya seperti ada orang tua yang menyogok atau meminta tolong agar nilai-nilai anaknya ketika lulus. Itu jika ada tekanan dari orang luar seperti orang tua atau masyarakat yang menganggapnya mempengaruhi keputusan saya akan berusaha tetap teguh pada pegangan kode etik atau aturan sekolah. Terus saya juga menolak segala bentuk suap atau permintaan yang tidak sesuai dengan etika profesi. Dan selanjutnya, apa yang Ibu lakukan supaya bisa tetap konsisten menerapkan kode etik guru dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Saya berusaha menjadi guru yang teladan, terus yang disiplin, introspeksi diri, dan berdiskusi dengan guru-guru sejawat lainnya, dan sepertinya itu dulu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Ibu sebagai seorang guru di masa sekarang? Dengan sekarang era digital ya, guru harus memanfaatkan teknologi seperti yang sudah ada di sekolah, kayak misalkan kita memakai video-video atau PowerPoint seperti itu. Lebih ke digital. Karena emang sudah eranya sekarang digital. Bagaimana cara Ibu menjaga profesionalisme di dalam kelas dengan perbedaan karakter siswa yang bermacam-macam? Memperlakukan siswa secara adil mungkin ya, terus memahami karakter siswa masing-masingnya, serta menciptakan kelas yang inklusif dan menyenangkan. Saya selalu berusaha menjadi guru yang sabar, memahami latar belakang setiap siswa. Bagaimana cara Ibu mengembangkan pengetahuan agar bisa menyeimbangkan dengan perkembangan pendidikan? Saya mengembangkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar, membaca literatur pendidikan, serta berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu tetap sabar menghadapi anak yang hiperaktif di kelas? Seperti apa ya, kalau untuk menghadapi anak hiperaktif, kebetulan antara saya hiperaktif semua. Saya berusaha memahami karakter mereka. Terus saya memahami kebutuhan anak, saya mengalahkan kegiatan positif, serta memberikan perhatian dan motivasi, serta bersikap tetap tenang agar anak bisa merasa termotivasi.
Bagaimana Ibu tetap menjaga komitmen untuk mengajar dengan sepenuh hati meskipun banyak tantangan atau halangan? Saya tetap berkomitmen mengajar sepenuh hati dengan menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap profesi, serta saya fokus pada tujuan utama yaitu perkembangan siswa meskipun menghadapi tantangan atau tekanan maupun itu dari siswa-siswa itu sendiri ataupun dari luar seperti orang tua. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk memberi contoh penggunaan media sosial yang baik kepada Seperti memberi apa ya? Kalau misalkan memberi contoh alternatif seperti kalau kita suka YouTube gitu ya, bahwa YouTube itu tidak selalu ada apa namanya konten-konten yang negatif, tapi ada yang memberi konten positif juga seperti pelajaran dan lainnya sebagainya. Bagaimana cara Ibu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai etika profesi? Saya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, saya juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dan seperti kejujuran dan tanggung jawab serta sopan santun. Yang terakhir, dalam pelaksanaan proyek Karima pada siswa, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai gotong royong dan tanggung jawab kepada siswa? Kalau proyek Karima, saya mengarahkannya siswa seperti bekerja kelompok atau memberi tugas secara adil dan saling membantu gitu. Misalkan saya ngerjain ini, saya ngerjain ini, sampai kegiatannya selesai rame-rame. Mungkin segitu dulu aja Ibu untuk wawancaranya. Terima kasih kepada Ibu. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan secara keseluruhan dalam menghadapi era globalisasi, kode etik profesi guru menjadi pondasi yang penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi kekuatan positif dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pondasi pendidikan. Meskipun terdapat hambatan seperti ketimpangan teknologi, karena hal tersebut dapat memperkuat peran guru sebagai pembentuk karakter dan perubahan di masa kini.